Pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Di Balik Cerita. Kali ini Di Balik Cerita akan memberikan informasi sejarah mengenai beberapa candi yang ada di kota Yogyakarta. Siapa yang tidak mengenal Candi Borobudur? Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terbesar di dunia. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Seperti apa sejarah dari Candi Borobudur ini? Mari kita ikuti bersama. Pemirsa, Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Berbentuk stupa yang didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Sejarah berdirinya Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Candi Borobudur terletak di dekat pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo di timur laut. Menurut legenda Jawa, daerah yang dikenal sebagai Dataran Kedu adalah tempat yang dianggap sakral dalam kepercayaan orang Jawa dan disebut sebagai Taman Pulau Jawa karena keindahan alam dan kesuburan tanahnya. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan candi didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Kamawibaga dengan jenis aksara yang umumnya digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Monumen ini terdiri dari 6 teras berbentuk persegi, di mana ada 3 halaman melingkar. Dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan awalnya ada 504 patung Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha yang paling lengkap dan paling luas di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah dan memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 garis melingkar dari 72 stupa berongga, di mana ada patung Buddha duduk bersila dalam posisi lotus sempurna. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 ketika pengaruh melemahnya kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa dan dimulainya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Pemirsa, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Setiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri berkumpul di Borobudur untuk memperingati Waisak Trisuci.
Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah salah satunya objek wisata di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Megahnya bangunan Candi Borobudur sendiri terbagi ke dalam 10 tingkat yang berbentuk punden berunda. Filosofi yang terkandung pada 10 tingkat bangunan Candi Borobudur tersebut adalah untuk melambangkan tahap dan proses hidup manusia. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi Di Balik Cerita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Di Balik Cerita. Pemirsa, salah satu candi yang juga terkenal adalah Candi Prambanan. Candi yang merupakan candi bagi umat Hindu ini memiliki gaya arsitektural yang berbeda dengan Candi Borobudur. Namun tentu saja, wisata Candi Prambanan tidak kalah keindahannya dibandingkan Candi Borobudur. Seperti apa kisah di balik berdirinya Candi Prambanan ini? Mari kita ikuti bersama. Pemirsa, Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman kerajaan yang dimiliki Indonesia. Candi Prambanan terletak di Jawa Tengah dan dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan sendiri dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembuatan candi ini diketahui sebagai persembahan pada 3 dewa utama Hindu atau Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Menurut prasasti Siwarga, Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Pembangunan candi ini lantas dikembangkan serta diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram.
Candi Prambanan menarik perhatian dunia saat Jawa Tengah berada di bawah pemerintahan Britania Raya. Salah satu bawahan Gubernur Letnan Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama Colin Macnish menemukan Prambanan. Mengetahui anak buahnya menemukan Candi Prambanan, Thomas yang tertarik pada sejarah dan budaya Jawa pun memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Pada candi ini terdapat 3 bagian utama dari Candi Prambanan, yakni pelataran Jobo, pelataran Tengahan, dan pelataran Jero. 3 candi utama yang menyimbolkan 3 dewa utama dalam agama Hindu berada di pelataran Jero, yang mana menyimbolkan tempat kehidupan di mana dewa-dewi tinggal atau yang dikenal sebagai Swarga Loka Candi. Pemirsa, Prambanan sangat kental dan erat dengan legenda Roro Jonggrang. Patung yang konon disebut sebagai patung Roro Jonggrang tersebut sebenarnya adalah patung dari Dewi Durga Mahisa Suramardini, yang menurut mitos juga dipercaya sebagai jelmaan dari Roro Jonggrang. Karena itulah salah satu dari Candi Siwa yang berada di Prambanan disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Kompleks Candi Prambanan memiliki keunikan tersendiri dari bangunan bersejarah lainnya. Candi Prambanan tak hanya berisi 1 candi saja, melainkan banyak candi yang memiliki ukuran berbeda. Memiliki 3 candi Trimurti yang dipersembahkan untuk 3 dewa utama, yakni Siwa, Wisnu, dan Brahma. Lalu ada 3 candi wahana yang terdiri atas candi Nandi, Garuda, dan Angsa. Pemirsa, pada dinding luar Candi Prambanan dihiasi oleh barisan ceruk yang menyimpan arca singa yang diapit oleh 2 panel yang menggambarkan kalpataru atau pohon hayat. Pohon kalpataru adalah pohon yang dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia dalam kepercayaan Hindu dan Buddha. Di segmen berikutnya, Di Balik Cerita akan kembali dengan sejarah Candi Sewu. Masih bersama kami dalam Di Balik Cerita. Pemirsa, Candi Sewu adalah salah satu candi bercorak Buddha yang terletak di Jawa Tengah. Candi ini sangat indah dan kaya nilai sejarah. Candi yang dibangun pada abad ke-8 Masehi ini, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Rakai Panangkaran dari Kerajaan Mataram kuno. Seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti bersama.
Pemirsa, nama asli Candi Sewu adalah Prasada Wajrasana Manjuriska. Istilah Prasada berarti kuil, Vajrasana berarti intan bertata, sedangkan Manjusri Gra bermakna rumah Manjusri. Hal ini dituliskan dalam Prasasti Kelurak tahun 782 dan Prasasti Manjuruska tahun 792 yang ditemukan pada tahun 1960. Candi Sewu merupakan candi bercorak Buddha. Di dalam kompleks candi ini terdapat total 249 candi dengan rincian 1 candi utama, 8 candi apit, dan 240 candi perwara atau candi pendamping. Pada pelataran candi terdapat sepasang arca Dwarapala sebagai pembuka untuk masuk ke area Candi Sewu. Arca ini dibuat dari batu setinggi 2,3 meter dengan posisi satu kaki berlutut, kaki lainnya ditekuk, dan tangan kanannya memegang gada atau senjata. Walaupun namanya Candi Sewu atau 1000, jumlah candi di dalamnya memang banyak, tapi tidaklah 1000. Penamaan ini dikaitkan dengan legenda Roro Jonggrang yang minta dibuatkan 1000 candi sebagai syarat untuk menikahinya. Kompleks Candi Sewu terdiri dari 249 bangunan candi yang disusun membentuk mandala Wajradatu, perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana. Pada setiap penjuru mata angin terdapat masing-masing sepasang candi penjuru yang saling berhadapan. Namun saat ini hanya candi penjuru kembar timur dan 1 candi penjuru utara yang masih utuh. Candi-candi yang lebih kecil mengelilingi candi utama yang paling besar, tetapi beberapa bagiannya sudah tidak utuh lagi. Di balik barisan keempat candi kecil terdapat pelataran beralas batu dan di tengahnya berdiri candi utama. Candi utama memiliki denah poligon bersudut 20 yang menyerupai tanda silang berdiameter 29 meter dan tinggi bangunan mencapai 30 meter. Pada tiap penjuru mata angin terdapat struktur bangunan yang menjorok keluar, masing-masing dengan tangga dan ruangan tersendiri dan dimahkotai susunan stupa. Seluruh bangunan candi terbuat dari batu andesit. Berdasarkan temuan pada saat pemugaran, diperkirakan rancangan awal bangunan hanya berupa candi utama berkamar tunggal. Candi ini kemudian diperluas dengan menambahkan struktur tambahan di sekelilingnya. Pemirsa, Candi Sewu sebagai situs penting dalam kasanah ilmu sejarah banyak dijadikan referensi untuk mempelajari sejarah, khususnya sejarah kerajaan Buddha di Indonesia setelah Candi Borobudur. Berbagai relief di badan candi memiliki informasi terpendam mengenai kejadian-kejadian di masa lalu, baik itu kejadian sejarah sosial maupun sejarah pandangan hidup. Sekian di balik cerita kali ini, sampai jumpa di episode minggu depan.